Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursyafia binti Ismail dan saya ingin bercerita tentang berkenaan budaya dan adab masyarakat Kerajaan Cihtu. Dahulu kala di semenanjung Tanah Melayu bahagian utara berdirilah sebuah kerajaan kecil namun penting yang dikenali sebagai Kerajaan Cihtu atau Tanah Merah. Kerajaan ini berkembang pesat sekitar abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi dan mencatatkan namanya dalam sejarah Asia Tenggara. Melalui catatan kuno dari Tiongkok, kita dapat mengenal budaya dan adab masyarakat Cihtu yang begitu kaya, unik dan bercampur dengan pengaruh India serta adaptasi lokal. Budaya Kerajaan Cihtu dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang datang dari India. Ajaran-ajaran agama ini memperkaya adat dan tradisi masyarakat serta memberi bentuk dalam sistem pemerintahan mereka. Salah satu bentuk pengaruh besar dari India adalah penggunaan bahasa Sanskerta yang digunakan dalam ritual keagamaan, penulisan prasasti dan dalam bahasa resmi kerajaan. Sistem pemerintahan di Kerajaan Cihtu berbentuk monarki di mana seorang raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam tradisi mereka, raja bukan hanya pemimpin politik tetapi juga memiliki makna spiritual. Ia dipandang sebagai dewa raja, sosok yang mendapat mandat dari para dewa untuk memimpin rakyatnya. Sistem pemerintahan seperti ini banyak ditemukan pada kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang terpengaruh konsep kekuasaan dari India. Raja ada juga kelompok bangsawan yang berperan penting dalam administrasi kerajaan. Para bangsawan ini dipercaya untuk mengelola berbagai urusan kerajaan dan membantu raja dalam menjaga keseimbangan serta stabilitas di dalam kerajaan. Sistem hierarki sosial di Cihtu pun terstruktur rapi, membedakan kasta bangsawan, prajurit, pedagang hingga rakyat biasa. Cihtu sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan etika sosial. Mereka hidup dalam tata aturan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan seharian, mereka melakukan berbagai upacara dan ritual, terutama untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa. Tradisi penghormatan ini sangat kuat di masyarakat Cihtu dan menjadi bahagian penting dari kehidupan sosial mereka. Penghormatan terhadap leluhur dan dewa-dewa juga tercermin dalam seni dan arsitektur mereka. Kesenian di Cihtu memperlihatkan pengaruh Hindu Buddha yang kuat, terutama dalam seni patung dan ukiran. Patung-patung yang mereka buat, terutama yang menggambarkan figur Buddha, mencerminkan teknik seni pahat dari India. Di samping itu, mereka membangun bangunan-bangunan suci seperti candi atau stupa yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Meskipun peninggalannya sedikit, namun hal ini menunjukkan bagaimana spiritualitas menjadi pusat dari kehidupan masyarakat Cihtu. Tidak hanya dari segi seni, Cihtu juga memiliki sistem perdagangan yang kuat. Sebagai salah satu kerajaan yang terletak di jalur perdagangan maritim Asia Tenggara, Cihtu menjadi pusat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah, termasuk dari Tiongkok dan India. Mereka mengekspor komoditas seperti emas, perak, gading serta rempah-rempah. Hubungan dagang ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkaya budaya mereka dengan pengaruh dari luar. Hubungan perdagangan ini juga diikuti dengan hubungan diplomatik. Tiongkok mencatat adanya hubungan baik dengan Kerajaan Cihtu yang menandakan bahawa Cihtu adalah kerajaan yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Para penguasa Cihtu memahami pentingnya hubungan diplomatik dan mereka mengirim utusan serta hadiah-hadiah untuk mempereratkan hubungan dengan negara tetangga. Seperti banyak kerajaan Asia Tenggara lainnya, Kerajaan Cihtu memiliki nilai budaya yang kuat dalam seni, agama dan sosial. Kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh ajaran-ajaran keagamaan dan tradisi turun-temurun. Mereka hidup dengan nilai-nilai yang mengedepankan keharmonisan, penghormatan kepada pemimpin serta koneksi spiritual yang mendalam. Budaya dan adab masyarakat Kerajaan Cihtu menjadi salah satu bukti bahawa peradaban Nusantara
telah memiliki kontrak dan koneksi yang luas dengan dunia luar sejak zaman kuno. Mereka mengadaptasi nilai-nilai dari peradaban sebesar seperti India dan Tiongkok. Namun mereka mempertahankan jati diri mereka. Demikianlah sekilas mengenai budaya dan adab masyarakat kerajaan situ. Kerajaan ini mungkin tidak sebesar kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, namun warisan kebudayaannya tetap menjadi bahagian penting dari sejarah Nusantara. Melalui catatan dan peninggalan yang tersisa, kita dapat memahami sedikit dari kehidupan mereka. Sebuah masyarakat yang hidup di antara tradisi, spiritualitas dan keterbukaan terhadap dunia luar. Kisah ini dapat menginspirasi kita untuk lebih menghargai sejarah dan kebudayaan bangsa kita. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah-kisah sejarah lainnya.